Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Yakti Godong, Bapak Mas Kuri STMPD, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SMK Yakti Godong. Tidak lupa anak-anakku semua, siswa baru kelas 10, selamat datang di SMK Yakti Godong. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo. Saya lahir pada tanggal 10 September 1985. Di SMK Yakti ini saya mengajar produk wirausahaan atau PKK. Di SMK Yakti selain mengajar, saya juga mendapatkan tugas dari sekolah, yaitu sebagai ketua PKK. Di PKK sendiri, untuk struktur organisasinya, pembina PKK oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mas Guri STMPD. Untuk ketuanya, saya sendiri, Joko Susilo SPD, serta sekretaris Bapak Ahmad Muftofiin. Anak-anakku semua, kelas 10, kalian seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam sambutan MPLS, kalian beruntung bisa sekolah di SMK, khususnya di SMK Yakti sendiri. Kenapa beruntung? Karena kalian nanti semuanya setelah lulus dari SMK sini, selain kalian mendapatkan ijazah, kalian juga akan mendapatkan keterampilan, keahlian sesuai dengan jurusan kalian. Karena di SMK Yakti itu nanti kalian akan menuju BMW. Apa itu BMW? B-nya itu artinya bekerja. Jadi anak-anakku kelas 10 semuanya ini nanti setelah kalian lulus akan bisa langsung bekerja. Karena kalian di sekolah ini nanti akan memperoleh keahlian sesuai dengan jurusan kalian semuanya. Selanjutnya yaitu M. M itu melanjutkan. Jadi anak-anakku semua, nanti setelah kalian lulus dari SMK Yakti tercinta ini, kalian juga bisa melanjutkan kuliah. Karena anak SMK itu juga bisa melanjutkan untuk kuliah. Sebagai contoh, saya dulu juga lulusan dari SMK, tapi setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan sekolah lagi, dan alhamdulillah sudah lulus. Selanjutnya untuk yang W itu nanti wirausaha. Jadi anak-anakku setelah lulus dari SMK, nanti terdapat 3 pilihan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selain nanti anak-anakku bisa bekerja, bisa melanjutkan ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi atau kuliah, bisa juga nanti anak-anakku semua bekerja. Untuk bekerja sendiri, itu nanti dari SMK Yakti Godong sudah ada yang namanya BKK. Apa itu BKK? Jadi BKK itu suatu lembaga yang didirikan oleh sekolah dengan tujuan membantu para alumni untuk menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan dan jenis pekerjaan yang akan kalian pilih. Jadi di dalam BKK itu nanti anak-anakku semua akan dijelaskan mengenai pekerjaan apa yang cocok untuk kalian dan lain sebagainya. Selain nanti anak-anakku bisa bekerja, setelah lulus nanti bisa juga untuk melanjutkan atau kuliah. Dan nanti di sekolah sini kita dijelaskan mengenai jurusan kuliah apa saja, terus yang harus kalian siapkan untuk melanjutkan kuliah itu nanti seperti apa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, anak-anakku semua kelas 10 setelah lulus, jika tidak ingin bekerja, tidak ingin melanjutkan, itu nanti bisa berwirausaha. Jadi di SMK Yakti ini nanti, khususnya di SMK, itu nanti ada pelajaran yang nggak ada di selain SMK, yaitu produk kreatif dan
kewirausahaan. Tujuan pelajaran ini yaitu anak-anakku itu nanti diciptakan setelah kalian lulus itu nanti tidak bekerja, tetapi kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kenapa SMK ada pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan? Alasan yang utama, anak-anakku itu nanti setelah lulus diciptakan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jika anak-anakku semuanya itu nanti pengen sukses dalam hal materi, bisa kalian cek di majalah Forbes. Majalah Forbes itu salah satu majalah yang menurut saya majalah kepo, karena di majalah itu dijelaskan berapa daftar-daftar orang terkaya itu siapa saja. Menurut majalah Forbes terbaru tahun 2021 ini yang terbaru, dari data orang terkaya di Indonesia sendiri itu sampai hari ini masih dipegang sama Budi Hartono. Jadi Budi Hartono sama Michael Hartono itu merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Nanti anak-anakku semua kelas 10 bisa melihat di majalah Forbes, kalau nggak cek di Google, kalian lihatin nanti data orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Di data tersebut semuanya itu pengusaha semua. Jadi kalau kalian lihat, presiden tidak ada, polisi tidak ada. Kenapa? Karena jika kalian nanti ingin menjadi seorang wirausaha, materi kalian yang kalian dapatkan itu nanti semakin kalian itu serius, semakin usaha kalian itu nanti sukses, maka akan diikuti oleh materi untuk anak-anakku semua. Jadi kalau kalian itu pengen jadi orang yang kaya raya mengenai materi, silahkan kalian menjadi seorang wirausaha. Jadi kalau ada yang tanya, Pak saya pengen punya cita-cita. Jadi cita-cita anak-anakku semua itu tidak akan bisa membuat kalian itu menjadi seorang kaya. Bahkan cita-cita kalian itu nanti nggak akan bisa menjadikan kalian masuk ke dalam daftar orang terkaya. Kenapa? Karena kalau kalian bekerja, gaji kalian itu nanti setiap bulan menetap. Jadi segitu menetap gitu. Dan mungkin nanti setiap tahun ada tingkat kenaikannya. Tapi kalau kalian menjadi seorang wirausaha, semakin kalian serius, semakin kalian itu tekun, maka keuangan kalian itu akan semakin meningkat. Jadi untuk anak-anakku semuanya kelas 10 yang baru ini, jika kalian ingin menjadi seorang yang sukses, jadilah seorang wirausaha. Seperti yang sudah saya sampaikan, dari daftar orang terkaya di Indonesia peringkat 1 sampai 10 semuanya itu diikuti oleh wirausahawan semua. Begitu juga dengan orang sukses di seluruh dunia. Saya ambil contoh orang sukses sedunia nomor 1, itu juga seorang wirausaha. Dari nomor sampai nomor sekian. Makanya di data itu tidak ada presiden, wakil presiden, dan lain-lainnya yang seorang pekerja yang menjadi seorang yang sangat kaya. Terus untuk anak-anakku semua, nanti setelah kalian lulus, itu di sekolah ada yang namanya BKK. BKK itu nanti yang akan menginformasikan kepada kalian mengenai lowongan pekerjaan dan jenis pekerjaan apa untuk kalian setelah kalian nanti lulus. Jadi BKK sendiri ini tidak hanya untuk alumni SMK YAPI, tetapi alumni SMK lain juga bisa. Tetapi di BKK ini, di BKK SMK YAPI, itu nanti kalian di kelas 12, kalian sebelum ujian, itu nanti dari perusahaan sudah datang ke sekolah. Jadi nanti setelah anak-anakku semua lulus, habis ujian nasional, itu nanti anak-anakku semua langsung bekerja. Makanya di SMK YAPI ini, dari pertama kali saya masuk di SMK YAPI ini tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah tidak berasa saya itu sudah 6 tahun bekerja di SMK sini. Jadi dari 2015 sampai 2021 ini di SMK YAPI belum pernah mengadakan acara perpisahan. Kenapa? Karena alumni dari SMK YAPI ini mereka sebelum ujian itu sudah rekrutmen di sekolah. Jadi setelah mereka lulus
itu mereka sudah sebelum pengumuman mereka sudah bekerja semua, seperti itu. Terus selanjutnya beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Yatpi. Jadi perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Yatpi itu tidak hanya di wilayah Jawa Tengah. Jadi kita juga sampai ke luar Jawa Tengah. Saya ambil contoh yang dari luar Jawa Tengah itu dari PT Hitachi Power System. Itu di luar Jawa Tengah. Selain itu ada juga dari PT Pama. PT Pama itu masih anak dari perusahaan Astra, itu dari Kalimantan. Itu juga satu-satunya di Kabupaten Grobogan yang mengadakan rekrutmen di sekolah, yaitu di SMK Yatpi Godong kita ini. Selain itu ada juga dari PT GS Baterai. Jadi PT GS Baterai itu juga salah satu anak dari Astra, itu juga satu-satunya di Kabupaten Grobogan yang aktif mengadakan rekrutmen, walaupun sekarang itu masih di masa pandemi, tapi tetap mengadakan terus, setiap bulan pasti mengadakan di SMK Yatpi, walaupun dengan sistem daring, seperti itu. Selain dari PT GS, ada juga dari PT Sami Jepara, salah satu pabrik kabel yang paling bagus, karena itu nanti kalian setiap 3 bulan dinilai, jika pekerjaan kalian itu bagus, itu nanti kalian akan dikirim ke Jepang. Selain ada Sami, PT Sari Roti juga, elektronik juga ada, kita dari Evercross. Sebenarnya kita punya banyak fotonya di perusahaan, nanti anak-anakku semua silahkan nanti bisa main ke ruangan BKK SMK Yatpi. Nanti kami tunjukkan mengenai foto-foto yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kita apa aja, termasuk PT Ethercon, salah satu obat terbesar di Indonesia juga, PT NBI juga, dan yang sering melakukan rekrutmen setiap bulan walaupun di masa pandemi, yaitu dari Indomaret. Untuk Indomaret sendiri, alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Grobogan itu tesnya hanya di SMK Yatpi. Jadi untuk anak-anakku semua bisa disampaikan ke tetangganya, saudaranya, jika ada yang belum bekerja dan ingin di Indomaret, silahkan bisa langsung ke SMK Yatpi. Karena tesnya itu nanti akan diadakan setiap bulan, seperti itu. Dan masih banyak lagi perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Yatpi. Berhubung waktu kita cuma sebentar, silahkan anak-anakku semua itu nanti bisa like dan subscribe FB dan kita subscribe YouTube channel kita BKK SMK Yatpi Godong, serta nanti bisa like FB kita BKK SMK Yatpi Godong. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Ingat moto dari BKK SMK Yatpi Godong, jangan ada alumni yang menganggur. Seperti itu. Terima kasih. Selamat datang anak-anakku semua kelas 10. Mari kita sukses bersama dengan BKK SMK Yatpi Godong. BKK SMK Yatpi Godong bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.